Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, tsumma amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaallah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, walhamdulillah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu, azani Allahu wa iyyakum. Sebelum kajian ini kita mulai, sebelum pembahasan ini kita lanjutkan, saya mau mengingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa saat ini kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Saat ini kita sudah memasuki tanggal 6 apa 7 ya? Enggak, sudah maghrib, tanggal 6 ya. Tanggal 6. Ya. Saat ini kita sudah memasuki tanggal 6 Zulhijjah. Insyaallah semoga belum terlambat. Ya, jadi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini adalah merupakan hari-hari terbaik sepanjang masa. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, hari-hari apa yang terbaik sepanjang tahun? Maka jawabannya adalah bahwa hari-hari terbaik sepanjang tahun adalah hari-hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, ibadah yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan ibadah terbaik sepanjang tahun. Ya, amalan-amalan soleh yang kita lakukan di hari-hari ini, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan amalan-amalan terbaik sepanjang tahun. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
ya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyamin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al amalus sholihu fiha ahabbu ilallahi, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi tidak ada amalan soleh apapun itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa menandingi amalan-amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini? Ya, karena kita tahu ya bahwa yang namanya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, berjihad di jalan Allah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan menara agama kita ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah mengatakan kecuali jihad? Ya, kecuali jihad. Kalau jihad itu bisa menandingi amalan-amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Rasulullah enggak mengatakan seperti itu. Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya, bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, juga tidak bisa menandingi, tidak bisa menyamai ya daripada amalan-amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang nih, kita duduk di sini, kita datang sholat berjamaah, lalu kemudian kita menuntut ilmu, itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Karena ini kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, jadi sedekah terbaik kita sepanjang tahun adalah sedekah yang kita keluarkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Salat berjamaah terbaik kita sepanjang tahun adalah salat berjamaah yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, qiyamul lail terbaik kita sepanjang tahun adalah qiyamul lail yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, tilawah kita membaca Al-Qur'an, tilawah terbaik kita ya, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah tilawah yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyamai, tidak bisa menandingi ya daripada amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Rasulullah SAW, illa, kecuali pada satu kondisi. Apa kondisi tersebut? Kata Rasulullah SAW, rajulun, seorang laki-laki, kharaja, dia keluar dari rumahnya, binafsihi, dengan membawa jiwanya, ya, wa malihi, dan dia membawa seluruh hartanya, falam yarji' bidzalika min syai'. Lalu kemudian tidak ada kembali keduanya. Artinya dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala dan hartanya juga habis. Baru bisa menyamai, menandingi amalan yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, maka bapak-bapak dan ibu-ibu azan ya Allah wa ayakum, sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan antum semua ya, bahwa hendaklah kita bersemangat di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Ya, hendaklah kita bersemangat di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Sehari kita berpuasa ya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, maka nilainya lebih baik daripada, lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah daripada apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Masya Allah ya, kita bersemangat melaksanakan segala macam bentuk ketaatan, karena ketaatan apapun yang kita lakukan pada hari-hari ini di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, ibadah apapun yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, proyek-proyek kebaikan apapun dan sekecil apapun itu yang kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini,
maka nilainya lebih baik, lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan terbaik sepanjang tahun. Ya, maka jangan disia-siakan. Kalau mau bersedekah sekarang saatnya. Ya, mau qiyamul lail sekarang saatnya. Mau membaca Al-Qur'an sekarang saatnya. Karena kenapa? Amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak dan Ibu azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan. Ya, pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas ya macam ibadah. Di antaranya yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala adalah al-isti'anah. Ya, al-isti'anah atau talabul aun, meminta pertolongan. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan kita yang telah lalu bahwa yang namanya isti'anah itu bermacam-macam, meminta pertolongan itu bermacam-macam. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas satu macam isti'anah, ya, yaitu al-isti'anah billah. Dan ini yang disyariatkan, meminta pertolongan dan perlindungan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Baik, sekarang kita akan membahas al-isti'anah atau meminta pertolongan macam yang kedua. Ya, karena pada pertemuan yang telah lalu saudara kita Bapak Bobby itu sempat bertanya tentang bagaimana meminta tolong kepada manusia secara umum. Ya, di sini nanti akan kita temukan jawabannya. Baik. Asani, bentuk al-isti'anah yang kedua adalah al-isti'anatu bil makhluki ala amrin yaqdiru alaih. Jadi meminta pertolongan kepada makhluk yang mana ya makhluk tersebut, ya, al-isti'anatu bil makhluk, jadi meminta pertolongan kepada makhluk ala amrin yaqdiru alai, terhadap urusan atau perkara yang makhluk tersebut sanggup untuk melakukannya. Ya, fahadhihi ala hasabi al-musta'ani alai. Ini tergantung sesuai dengan kondisi yang dimintai pertolongan. Ya, sesuai dengan kondisi yang dimintai pertolongan. Yang pertama, fa in kanat ala birrin, kalau ada seseorang meminta tolong kepada makhluk dan ternyata itu adalah merupakan dalam perkara kebaikan, ya, fahiya jaizatun lil musta'ini masyru'atun lil mu'in. Maka boleh bagi orang yang meminta tolong dan disyariatkan kepada orang yang dimintai pertolongan atau yang memberikan pertolongan. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan. Nah, perhatikan. Seperti misalnya contohnya kita mau ngutang misalnya. Ya, minta tolong, minta pinjaman. Nah, ini kan minta tolong kan namanya kan? Ya, minta tolong kan? Atau misalnya kita mau minta tolong diangkatkan meja ini misalnya, kan minta tolong. Ya, apakah kita boleh minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dalam hal ini apakah kita boleh meminta tolong kepada makhluk? Maka di sini dikatakan kalau misalnya memang dia mampu untuk melakukan itu, ya, kalau dalam perkara kebaikan maka boleh bagi yang meminta tolong, ya, dan disyariatkan bagi yang memberikan pertolongan. Seperti misalnya, boleh tidak sih kita meminta pertolongan kepada seseorang, misalnya minta tolong supaya dihutangkan gitu kan, seperti itu. Maka jawabannya apa? Boleh. Dan disyariatkan kepada orang yang dimintai tolong kalau memang misalnya dia mampu. Ya, dia misalnya mampu memberikan hutangan. Lain kalau misalnya dia juga lagi nggak punya atau dia tidak mampu, itu lain cerita. Nah, dalam hal ini, dalam meminta tolong seperti ini, maka itu diperbolehkan, ya, dalam perkara kebaikan. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Allah sendiri yang memerintahkan kan, saling tolong menolonglah kalian 'alal birri, pada perkara kebaikan, wat taqwa, dan perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya boleh. Ya, kita minta tolong kepada seseorang, tolong dong, saya belum makan hari ini, bisa nggak sih beliin saya makanan? Boleh apa enggak? Boleh. Karena ini dalam rangka apa? Kebaikan. Ya, boleh meminta tolong seperti itu. Seseorang yang meminta tolong itu boleh kepada makhluk, dan yang dimintai pertolongan disyariatkan untuk memberikan pertolongan. Dalilnya tadi itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, kondisi yang kedua,
Wa in kanat ala ismin, akan tetapi kalau dia meminta tolong dalam perkara dosa, maksiat dan pelanggaran, fahiya haramun alal musta'in wal mu'in, maka haram bagi yang meminta tolong dan diharamkan memberikan pertolongan kepada yang dimintai pertolongan. Ya. Jadi kalau dalam perkara perkara keburukan, minta tolong dong. Ana kemarin kalah judi. Ya, Ana sekarang butuh modal nih 1 juta untuk menang lagi. Boleh apa enggak? Kan minta tolong kan kepada makhluk. Minta tolong kan? Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dalam perkara dosa, maksiat dan pelanggaran. Ya. Tidak boleh meminta tolong seperti itu kepada makhluk, dan yang dimintai pertolongan tidak boleh memberikan pertolongan. Bisa difahami? Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kemudian Allah lanjutkan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Akan tetapi kalian janganlah saling tolong menolong 'alal ismi, terhadap perbuatan dosa, wal udwan dan pelanggaran atau permusuhan. Ya, jadi tidak boleh. Nah, kalau misal jadi ya macam yang kedua ini anak ulangi ya. Macam yang kedua ini, bagaimana hukumnya kita meminta pertolongan kepada sesama manusia, kepada makhluk? Maka dilihat kondisinya dulu. Ya, dilihat kondisinya dulu. Kalau ternyata yang meminta tolong tersebut dalam kebaikan, maka diperbolehkan meminta tolong kepada makhluk, dan yang dimintai pertolongan disyariatkan untuk membantu orang tersebut. Ya, dalilnya itu tadi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang kedua, kalau misalnya meminta tolong kepada makhluk tapi dalam rangka dosa, maksiat dan pelanggaran misalnya, ya, dan yang semacamnya, maka itu diharamkan bagi yang meminta tolong dan juga diharamkan memberikan pertolongan. Dalilnya wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perkara dosa, maksiat dan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang kedua. Ya, macam yang ketiga, al-isti'anah macam yang ketiga, salis, al-isti'anatu bi makhlukin hayyin hadirin ghairi qadir. Ya, jadi meminta tolong kepada makhluk yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Ya, hadir yang ada di depan kita, ghairi qadir, tapi dia tidak mampu melakukan ya pekerjaan tersebut. Ya, fahadhihi lagun la ta'ila tahtaha. Maka ini sia-sia. Ya, enggak ada gunanya. Ya, contoh misalnya an yasta'ina bi syakhsin da'ifin ala hamlin syai'in tsaqil. Seseorang yang meminta tolong kepada seseorang mengangkatkan barang yang berat sementara dia adalah seorang yang lemah. Ya, laki-laki misalnya, usia sudah 75 tahun. Antum minta tolong. Ya, tolong dong angkatkan ini karung beras, ternyata beratnya 150 kg. Itu sia-sia. Boleh aja kalau antum mau minta tolong, tapi itu sia-sia. Karena nggak mungkin kakek-kakek ini, aki-aki ini mampu mengangkat barang tersebut. Ya, jadi ini boleh saja kalau antum meminta tolong, tapi dia nggak bakal bisa lakukan itu. Jadi sia-sia, nggak ada gunanya. Ya, ingat loh, ini orang yang ada di orang yang masih hidup kemudian ada di depan kita. Taib. Kemudian yang keempat. Macam yang keempat adalah al-isti'anatu bil amwati mutlakan, meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia secara mutlak, aw bil ahya'i, atau kepada orang-orang yang masih hidup ala amrin ghaibin. Ya, akan tetapi kita meminta tolong terhadap perkara yang ghaib, la yaqdiruna ala mubasyaratihi. Ternyata orang-orang yang hidup itu tidak bisa menyentuh langsung gitu loh. Ya. Contoh misalnya, anak kasih contoh biar jelas. Antum motor hilang, ya. Kemudian antum dikasih informasi bahwa itu si fulan orang pintar, gitu. Ya, orang pintar kan, orang sebutnya orang pintar kan. Ya, ada orang bilang kenapa disebut sebagai orang pintar? Karena yang datang katanya orang-orang jahil gitu loh, orang bodoh. Maka dia orang paling pintar. Ya. Oh, itu si fulan, wah masya Allah, itu luar biasa itu, dia bisa tahu gitu barang-barang hilang. Maka kita meminta tolong kepada orang tersebut. Ya, tolong dong, kira-kira motor saya ada di mana? Oh, motor kamu ada di Indramayu, kejar sana ke Indramayu gitu. Ini perkara gaib bukan?
Ya perkara gaib, dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa menyentuhnya, dia nggak bisa melihatnya, nggak bisa mendengarnya, gitu kan, seperti itu. Kok dia mengatakan bahwasanya motornya ada di mana? Motornya ada di Indramayu, kan seperti itu, ya. Padahal ini adalah orang-orang yang hidup. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Fahadha syirkun, bahkan ini adalah merupakan kesyirikan. Ya, ini adalah merupakan apa? Kesyirikan. Li'annahu yaka'u illa min syakhsin ya'taqidu anna lihaulai tasarrufan khafiyan fil kauni. Ya, karena sesungguhnya ya la yaka'u ini tidak terjadi kecuali kepada seseorang yang meyakini bahwa mereka itu, orang-orang yang hidup tersebut, mempunyai kemampuan mengetahui perkara yang gaib. Ya, mengetahui perkara yang gaib. Maka ini tidak diperbolehkan. Taib. Kemudian macam yang kelima, al-isti'anah yang kelima adalah ya, al-isti'anatu bil a'mali wal ahwali al-mahbubati ila Allah Ta'ala. Jadi meminta pertolongan ya dengan bil a'mali wal ahwali al-mahbubati ila Allah Ta'ala, dengan amalan-amalan soleh. Jadi bertawassul ya, meminta pertolongan ya dengan bertawassul dengan amalan-amalan atau kondisi-kondisi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, ada yang bisa kasih contoh? Ya, bertawassul dengan amalan soleh. Dalam Al-Quran itu Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 2 kali. Ya, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di awal-awal surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, meminta pertolonganlah kalian. Meminta pertolongannya kepada siapa? Ya, kepada Allah, dengan bis-sholati dengan bis-sabri wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan salat. Ya, jadi kalau misalnya antum mau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak apa? Sabar dan salat. Ya, karena sabar dan salat itu bisa dipakai, bisa dipergunakan untuk bertawassul, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi boleh. Jadi bukan cuma sabar dan salat saja, semua amalan-amalan kita bisa pakai untuk bertawassul gitu loh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kemudian selanjutnya juga di surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya. Mungkin antum pernah baca ada kisah 3 orang pemuda yang terperangkap di dalam gua. Ada dari dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, simpelnya bahwa ketika pemuda ini ketika jalan keluar, ya, ketika turun hujan ada gua, mereka kemudian berteduh di bawah gua. Tiba-tiba ya, mulut gua tersebut tertutupi oleh batu besar yang jatuh dari atas, kayak longsor lah gitu. Ya, batu besar menutupi mulut gua tersebut. Akhirnya mereka nggak bisa keluar. Ya, akhirnya ada salah seorang di antara mereka berkata, kita nggak bisa keluar ini. Ya, kita nggak bakal bisa keluar kalau nggak dibantu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang gini aja, coba deh kita sebutkan amalan-amalan soleh kita yang menurut kita amal soleh yang paling luar biasa yang pernah kita lakukan. Ya, kemudian mulailah pemuda yang satu mengatakan, saya pernah melakukan begini ya Allah. Kalau memang itu saya lakukan karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah mudahkanlah kami untuk keluar. Maka tiba-tiba batu tersebut bergeser, tapi cuma sedikit. Ya, nggak bisa keluar gitu, belum bisa dipakai untuk keluar. Pemuda yang kedua juga berdoa, ya Allah, dulu saya melakukan begini dan begini. Kalau memang ini saya lakukan karena Engkau ya Allah, maka mudahkanlah kami untuk keluar, atau bukakanlah pintu gua ini. Maka batu tersebut bergeser, tapi belum bisa juga untuk keluar. Pemuda yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu saya begini dan begini. Kalau memang ini saya lakukan karena Engkau ya Allah, maka bukakanlah pintu ini, singkirkanlah batu ini. Maka kemudian batu itu pun bergeser dan mereka pun bisa keluar. Nah, ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang pernah kita lakukan. Contoh misalnya, ya, saya kasih contoh kepada antum. Dulu kita pernah punya uang 100.000. Ya, itu uang satu-satunya. Itu cuma selembar-selembarnya gitu loh. Tiba-tiba di jalan kita ketemu dengan orang yang fakir, minta tolong sama kita. Aduh, gimana ini?
saya pulang dimarahin istri, nggak bawa apa-apa gitu loh. Ya, anak-anak juga belum makan gitu. Ini ada uang 100.000. Ya, ini juga ada orang fakir gitu, sangat butuh kepada pertolongan gitu kan, seperti itu. Akhirnya misalnya kita pun kasih uang 100.000 itu kepada orang fakir tersebut. Kita pulang nggak bawa apa-apa, mungkin dimarahin istri gitu loh. Pulang nggak bawa apa-apa gitu loh, seperti itu. Suatu saat kita betul-betul dalam kondisi terdesak, kita ingat dulu itu. Ya, kemudian kita sebutkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Nggak apa kayak model curhat gitu. Ya Allah, dulu saya punya uang 100 ribunya. Satu-satu lembarnya itu, ya Allah. Ya, kemudian saya pulang ke rumah, saya diomelin oleh istri saya, ya Allah, karena nggak bawa uang sama sekali, ya Allah. Kalau memang itu saya lakukan karena Engkau, tolonglah hamba dari permasalahan ini, ya Allah. Insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh yang sudah pernah kita lakukan, ya. Dan ini adalah merupakan salah satu tawassul yang diperbolehkan, bahkan disyariatkan, ya, karena nanti akan ada pembahasan juga. Ada tawassul yang tidak diperbolehkan, ya, tayyib. Nah, ini 5 macam al-isti'anah. Ya, jadi ada yang disyariatkan. Al-isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang diperbolehkan, ada yang tawassul diperbolehkan tapi sia-sia kalau kita lakukan itu, ada yang bertawassul, ya, bertawassul dengan amalan-amalan soleh kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa qad istadalla al-muallifu rahimahullahu taala lin-naw'il awwal biqaulihi ta'ala. Jadi al-muallif, ya, Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mengambil dalil, ya, yang pertama tadi, al-isti'anah yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Iyyaka na'budu, hanya, ya, jadi di sini ada yang disebut sebagai lil hasr, pembatasan, wa takhsis, dan pengkhususan. Jadi kita hanya membatasi, ya, membatasi diri hanya beribadah menyembah kepada Allah, dan kita hanya mengkhususkan ibadah kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada lainnya. Itu maknanya di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Dan kita membatasi diri hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya membatasi dan mengkhususkan permintaan pertolongan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ini yang dijadikan dalil oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian, ya, juga beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, idzasta'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu enggak, salaf kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, garam dapur mereka habis, mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang garam dapur, ibu-ibu? Ada di antara kita yang garam dapurnya habis minta tolong sama Allah? Enggak ada. Karena kita anggap itu sepele. Bahkan terkadang kita sudah berhadapan dengan masalah besar, kita masih ogah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah mau nolong kita? Ya. Salaf kita, ya, tali sandalnya putus, tali sandalnya rusak, mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sandalnya rusak, siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita gas lagi langka aja, jarang diantara kita, ya Allah, saya minta gas, ya Allah. Padahal ini gas sudah langka, apalagi yang 3 kilogram itu sudah langka, nyari kemana-mana nggak ketemu, kita masih garu-garu kepala, nggak ngangkat tangan gitu loh. Perhatikan salaf kita, garam dapurnya mereka habis, mereka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disyariatkan, wa idzasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun meminta pertolongan kepada makhluk yang diperbolehkan, sebelum kita meminta pertolongan kepada makhluk tersebut, misal kita mau pinjam uang, misalnya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita tuntunan, ya, bacaan-bacaan yang kita baca ketika misalnya kita terlilit hutang, kan ada semua, kan? Ya, ada semua diajarkan oleh Rasulullah. Kita baca zikir-zikir tersebut, kita baca doa tersebut. Barulah setelah itu kita meminta tolong kepada
kepada makhluk, karena memang ini dibolehkan, ya, diperbolehkan oleh syariat kita. Taib. Kemudian selanjutnya, macam ibadah selanjutnya adalah al-isti'adzah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Macam ibadah selanjutnya adalah al-isti'adzah, ya. Kalau al-isti'anah meminta pertolongan, kalau al-isti'adzah itu meminta perlindungan. Ya, jadi al-isti'adzah ini, meminta perlindungan ini adalah merupakan salah satu ibadah. Ya, adalah merupakan salah satu ibadah. Karena ini adalah merupakan salah satu ibadah, maka kita tidak boleh persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita persembahkan al-isti'adzah ini, meminta perlindungan ini kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah terjatuh kepada kesyirikan. Taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah atau menyetarakan selain Allah dengan Allah fima huwa min khasaisillah, yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta perlindungan ini kekhususan Allah. Jadi kita hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah. Contoh misalnya, ya. Kemarin kita memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, saya meminta perlindungan kepadamu dari gangguan-gangguan makhlukmu misalnya. Tiba-tiba besoknya kita lewat di sebuah pohon besar yang dikeramatkan sama orang, tapi kita juga misimbah gitu loh. Apa namanya ini, saya tanya. Kenapa antum misimbah gitu? Takut kan antum kan? Berarti kan pada dasarnya hakikatnya meminta apa? Perlindungan kepada yang antum bilang mbah di situ kan? Iya, nanti kita lanjutkan setelah azan insyaallah taala. Alam bisawab. Oh iya, padahal. Allahu Akbar.
la quwwata illa billah. Hayya 'alas salat. Antum bawa kitab nggak? Usul salasanya. Pinjam sebentar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik kama barakta ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati ati Muhammadan yasin. Taib, kita lanjutkan. Jadi ini macam ibadah selanjutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu al-isti'adzah, meminta perlindungan. Ya, kapan al-isti'adzah ini, meminta perlindungan ini, kita palingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya faqad asyraka, maka sungguh dia telah menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah mensyirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia disebut sebagai mensyirikatkan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itu tadi, dia telah taswiyatu ghairillah billah, menyamakan, menyetarakan selain Allah, ya billah dengan Allah, fima huwa min khasaisillah, yang menjadi kekhususannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang bilang, lah saya juga kan minta perlindungan kepada Allah, ini kan hanya sampingan saja katanya. Ya, justru itulah yang disebut sebagai apa? Syirik, menduakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena menyamakan, menyetarakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang disebut sebagai menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai pun, mohon maaf ya, sampai pun kita meminta perlindungan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya kita menyetarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadi kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, saya tanya sama antum, apakah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rekomendasinya, tazkiyahnya adalah untuk disembah, untuk diibadahi, atau untuk dimintai pertolongan setelah meninggalnya? Apakah seperti itu? Enggak. Jadi Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang diberikan rekomendasi, diberikan tazkiyah untuk menjadi seorang apa? Seorang Rasul, bukan untuk diibadahi, bukan untuk disembah. Karena yang namanya ibadah itu hanya boleh kita persembahkan kepada siapa? Ya, kepada Allah. Jadi kapan kita ya menyerahkan
ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita telah menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah nggak mau. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan perbuatan ini adalah merupakan kriminalitas terbesar yang ada di atas permukaan bumi ini, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kan, "Anta ja'ala lillahi nidda." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, kenapa disebut oleh Rasulullah SAW menjadikan tandingan bagi Allah? Kenapa kira-kira? Iya, menyetarakan selain Allah dengan Allah. Yang seharusnya itu hak prerogatifnya Allah, toh kita serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya taswiyatu ghairillah billah, menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala fima huwa min khasaisillah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Anta ja'ala lillahi nidda." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqaka, sementara Allah yang menciptakan engkau. Ya, Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan makhluknya. Lalu kenapa kita meminta perlindungan kepada makhluk tersebut? Benar nggak? Ya, Allah yang menciptakan kita kan. Nah, konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, konsekuensinya adalah kita hanya boleh meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya penulis di sini rahimahullah taala membawakan dalil dalam Al-Qur'an surah ya Al-Falaq, juga surah An-Nas. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, "A'udzu birabbil falaq." Aku berlindung kepada Robnya. Robnya siapa? Berlindung kepada Robnya yang menguasai subuh, yang menguasai waktu subuh. Kemudian beliau juga ya membawakan dalil dalam Al-Qur'an surah An-Nas. "Qul," katakan wahai Muhammad, "A'udzu birabbin nas." Aku berlindung kepada Robnya manusia. Ya, jadi kalau kita mau meminta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya kedua surah ini, ya surah Al-Falaq dan surah An-Nas, adalah merupakan zikir harian kita, termasuk daripada hisnul muslim, termasuk daripada benteng perisai seorang muslim. Ya, jadi ini yang disyariatkan. Dua surah ini disyariatkan untuk kita baca di setiap pagi dan sore harinya. Kalau misalnya kita dalam kesibukan yang sangat luar biasa, sangat sibuk, misalnya super sibuk kita di hari itu, maka minimal jangan meninggalkan membaca ayat kursi, jangan meninggalkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, minimal itu. Kalau misalnya kita tidak bisa membaca zikir-zikir yang lainnya di pagi hari dan di sore harinya, minimal keempat surah ini jangan kita tinggalkan. Ayat kursi dalam surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Karena di dalam surah-surah ini mengandung permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalnya ada di antara kita ada di antara kita yang kena sihir atau apalah dan segala macamnya, itu patut dicurigai. Boleh jadi dia tidak membaca zikir-zikir ini di pagi atau di sore harinya. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 6. Ya, wa annahu kana rijalun minal ins. Bahwasanya ada sekelompok orang dari golongan manusia. Ya'udzun. Di sini ada kata a'adza ya'udzu. Ya'udzun, meminta perlindungan birijalin minal jinni, kepada sekelompok jin. Ya, jadi memang dari jauh-jauh hari itu sudah dijelaskan oleh Allah bahwa memang ada dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Dan ternyata bangsa jin itu juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena jin itu juga hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, hanyalah makhluk lemah. Lalu kenapa kita meminta perlindungan kepada bangsa jin? Ya, sementara meminta perlindungan itu adalah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta perlindungan kepada bangsa jin, itu artinya kita sudah menyetarakan jin itu dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah dosanya, ya, karena meminta pertolongan kepada bangsa jin tersebut. Taib, wa kana ba'dul jahiliyah,
Rasulullah pernah menjelaskan, wa kana ba'dul jahiliyah idza nazalu biwadin. Orang-orang jahiliyah dulu apabila mereka mampir di suatu lembah, ya seperti yang juga dipraktekkan oleh sebagian saudara-saudara kita sekarang. Orang-orang jahiliyah dulu kalau mereka mampir singgah di satu lembah atau yang mereka anggap dikeramatkan tempat tersebut, kalau mereka berkata, na'udzu bi azizi hadzal wadi min sufahai qaumiha. Ya, kami berlindung terhadap pembesarnya bangsa jin, maksudnya penghuninya, pembesarnya yang menjadi penghuni tempat ini dari kebodohan kaumnya. Ya, dan itu juga dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita dengan bahasa yang berbeda, ya seperti itu tadi. Ya, begitu lewat di satu tempat, pohon besar misalnya yang dikeramatkan, atau kuburan, atau kali, atau sungai, apalah segala macamnya, kalau nggak bisa ngomong permisi mbah gitu kan, dia nyalain klakson gitu loh. Ya, karena konon kalau kita tidak permisi atau tidak menyalakan klakson, maka akan apa? Kualat. Apa namanya itu? Ketika dia menyalakan klakson, apa namanya? Saya tanya sama antum. Pada hakikatnya itu meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik, dan ini adalah bentuk kesyirikan. Ya, kenapa itu disebut sebagai kesyirikan? Karena meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia meminta perlindungan juga kepada Allah, tapi pada hakikatnya itulah yang disebut dia menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu banyak contohnya. Saya dulu waktu kecil, saya masih ingat. Saya mungkin pernah cerita juga di sini. Saya pernah naik, kita sudah di pesantren, sudah dijelaskan, ya geleng-geleng kepala aja gitu. Kita naik mobil, naik bus, naik mobil penumpang gitu. Kita melewati satu jembatan yang memang di tempat itu sering terjadi kecelakaan. Ya, qadarullah di tempat tersebut sering terjadi kecelakaan. Karena sebelum sampai ke jembatan tersebut itu turunan jalanan, sudah turunan berkelok-kelok gitu kan. Jadi potensi rem blong gitu kan, remnya rusak, atau yang tadinya seharusnya belok kiri langsung ke bypass, langsung ke kali gitu kan. Banyak terjadi kejadian seperti itu. Nah, saya biasa ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, walaupun saya masih kecil pada saat itu, tapi saya ngerekam gitu loh. Saya ngelihat sendiri ibu-ibu buka jendela, lalu kemudian dia buang telur ke ke jembatan tersebut. Ya, saya tanya sama antum, ini apa namanya? Ini namanya meminta perlindungan kepada yang dia anggap sebagai penghuni tempat tersebut, dan ini adalah kesyirikan. Ya, contoh lain misalnya memberikan sesajen. Ya, memberikan sesajen. Misalnya ke pohon atau ke kuburan yang dikeramatkan gitu kan, biasa tuh ada bawa sesajen. Ya, pernah ada di media sosial. Ya, enak-enak makanannya kan, ada yang datang dia makan semua, ditinggal. Masya Allah, ini nggak perlu ke warteg ini kalau begini. Semua ada di sini, ayam goreng apa segala macamnya gitu. Dia makan lain. Memang nggak ada apa-apa kok gitu loh. Ya, nggak ada apa-apa. Kenapa diserahkan kepada makhluk tersebut? Ya, kenapa saya tanya sama antum, kira-kira apa niatnya gitu loh, ngasih ya. Kadang-kadang orang menyamarkan dengan sedekah gitu, sedekah bumi gitu loh, atau sedekah laut dan yang lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya itu adalah meminta apa? Perlindungan. Ya, jangan sampai penghuni pohon tersebut ngamuk gitu kan, jangan sampai penghuni gunung tersebut ngamuk, jangan sampai penghuni lautan tersebut ngamuk. Akhirnya dikasihlah apa? Dikasihlah sesajen. Ya, kepala sapi, kepala kambing, wa na'udzubillahi min dzalik, wa nas'alullah taala salamu wal afiyah. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau memang kita mau mau meminta perlindungan, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kata Allah, dan jika kalian ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ketika kita meminta perlindungan, memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya misalnya, ketika kita misalnya melewati satu tempat misalnya, lalu kemudian bulu kuduk kita merinding, itu biasa manusiawi ya. Kita lewat di satu tempat yang orang tersebut mengatakan bahwa di tempat tersebut angker, kemudian bulu kuduk kita merinding, itu biasa manusiawi. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan. Ya, kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan jin dan dari gangguan-gangguan makhluknya. Jadi kita meminta perlindungan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adzatu takunu billahi jalla wa ala la bi ghairihi. Jadi ya, meminta perlindungan itu hanya boleh kita lakukan kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Falaq tadi ayat 1, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. Qul, katakan wahai Muhammad, ucapkan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falak. Kalau nabi kita Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh, maka bagaimana lagi selain nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya tanya sama antum, ya, perkataan ini, ayat ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Qul, katakan wahai Muhammad, atau ucapkan wahai Muhammad, a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai waktu subuh. Ya. Demikian pula, ya Bapak dan Ibu azan ya Allah wa iyyakum, tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika misalnya kita melewati suatu tempat, ya, yang mana tempat tersebut adalah merupakan tempat yang asing bagi kita, adalah tempat yang baru bagi kita. Kita misalnya berangkat ke daerah mana gitu, ya, bukan daerah kita, atau kita memasuki satu tempat yang baru bagi kita yang tidak pernah kita masuk sebelumnya, atau kita memasuki satu tempat yang kita khawatir keselamatan kita, ya, keselamatan kita, atau apalah, kita mengkhawatirkan sesuatu mengganggu kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Khawlata binta Hakim ya as-Sulaimiyah tatakul. Ya, aku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku mendengarkan Khawla bintu Hakim as-Sulaimiyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengarkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di satu tempat, barang siapa yang memasuki satu tempat yang baru baginya atau satu tempat yang asing baginya, tsumma qala, kemudian dia berzikir, dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari keburukan atau kejelekan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kata Rasulullah, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Maka tidak ada yang akan membahayakan dia di tempat tersebut sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ya. Jadi ini petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalnya kita melewati pohon yang dikeramatkan atau sungai, laut yang dikeramatkan, bukannya mampir di situ lalu kemudian buang telur, atau misalnya kita nyalain klakson, atau misalnya kita misimba gitu loh, numpang lewat, bukan seperti itu. Tapi tuntunan Rasulullah kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya, baca 3 kali. A'udzu, aku berlindung, ya, bikalimatillahi tamma, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya al-isti'adzah. Nah, ketika kita membaca ini, berzikir ini, berarti kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah. Jadi bukan hanya sekedar memohon perlindungan kepada Allah, akan tetapi ketika kita lakukan tuntunan ini, kita baca zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, itu artinya kita sudah mempersembahkan ibadah kita, salah satu macam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau sebaliknya, kita lewat satu tempat yang baru, atau misalnya asing, atau misalnya yang dianggap angker, atau yang dikeramatkan oleh orang-orang, misalnya kita lewat lalu kemudian kita buang sesajen di situ, atau misalnya kita permisi-permisi, atau misalnya kita menyalakan klakson, bukannya keselamatan yang akan kita dapatkan, akan tetapi yang ada kita akan celaka kelak di akhirat kalau kita tidak celaka di dunia. Wa na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullah taala as-salama wal afiyah. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, ya, macam ibadah yang selanjutnya adalah al-istighatsah. Ya, al-istighatsah. Apa itu al-istighatsah? Al-istighatsah itu maknanya adalah talabul ghauts. Ya. Apa perbedaan antara isti'anah dengan al-istighatsah? Ya, sama. Pada hakikatnya semua minta tolong. Isti'anah kan dari kata ista'ana yasta'inu. Kalau istighatsa, istaghatsa yastaghitsu, istighatsatan, sama-sama meminta pertolongan.
Apa perbedaan antara isti'anah dengan istighatsah? Kalau isti'anah itu secara umum, meminta pertolongan secara umum, baik pertolongan yang sifatnya kecil maupun yang besar, baik tidak dalam kondisi darurat maupun dalam kondisi darurat. Kalau yang namanya istighatsah, antum biasa dengar kan orang mengatakan istighatsah kubra kan? Kalau yang namanya istighatsah itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi yang sangat genting. Ah, itu namanya istighatsah. Ya, itu yang disebut sebagai istighatsah. Jadi maknanya hampir sama. Ya, isti'anah meminta pertolongan, istighatsah juga meminta pertolongan. Cuma bedanya kalau isti'anah secara umum, kalau istighatsah lebih khusus. Ya, meminta pertolongan pada kondisi-kondisi tertentu, pada kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi genting, maka itulah yang disebut sebagai istighatsah. Ya, saya mau tanya sama antum, istighatsah ini apa? Ibadah apa bukan? Ibadah. Karena ini ibadah, maka hanya boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ibadah, maka kita hanya boleh beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita beristighatsah kepada Allah dan juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ya, gunung meletus. Ya, kan kondisi genting kan? Kalau misalnya gunung Merapi meletus, mungkin kita di sini tenang-tenang aja. Tapi orang yang hidup di lereng gunung Merapi tersebut genting nggak? Bukan genting lagi, jantung udah kayak mau copot gitu. Ya, maka apa yang mereka lakukan? Subhanallah, ada di antara saudara-saudara kita bukannya beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi larinya lagi ke gunung. Larinya ke gunung, lalu kemudian dia nyembelih di situ meminta tolong, beristighatsah kepada yang dia sebut sebagai penghuni gunung tersebut. Ya, mohon maaf ya, ini saya taruh di sini dulu. Ini saya taruh di sini dulu. Kadang-kadang kita lebih parah dari orang-orang jahiliyah. Benar. Kenapa? Orang-orang jahiliyah kalau sudah dalam kondisi genting, dia akan lupakan Lata, Uzza, Manat, Hubal, Isaf, Naila dan berhala-berhala lainnya. Mereka hanya meminta tolong, beristighatsah kepada siapa? Pada Allah. Kalau kita susah senang larinya ke gunung. Dapat rezeki ke gunung, gunung meletus juga larinya ke gunung. Enggak lebih parah namanya itu? Hah? Orang jahiliyah itu enggak pernah mereka ketika dalam kondisi genting, itu mereka meminta tolong kepada berhala-berhala, langsung kepada Allah. Antum tahu, ketika Ka'bah mau dihancurkan oleh Abraha, pasukan bergajah, apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan pembesar-pembesar Quraisy lainnya? Beliau menyuruh orang-orang untuk menyingkir ke gunung-gunung. Udah, kalian mending nyingkir deh. Ini percuma kalau ngadapin ini, kekuatannya besar nih, nggak bakal bisa menang. Udah, daripada mati konyol, udah, mending kalian pada lari ke lereng gunung, nggak usah ngadepin orang ini. Lalu kemudian Abdul Muttalib mengajak tokoh-tokoh Quraisy lainnya untuk datang di sisi Ka'bah. Kemudian apa yang beliau lakukan? Berdoa langsung meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebelumnya bisa jadi mereka meminta tolong kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Ya, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar supaya Allah melindungi rumahnya. Ya, kalau kayak kita, apa yang kita lakukan? Gunung meletus, ya larinya ke gunung. Wah, ini kayaknya penghuninya ngamuk ini. Nggak pernah ada yang ngasih sesajen. Akhirnya apa yang terjadi? Ya larinya ke gunung, bukan larinya ke Allah aja. Senang dapat rezeki, alhamdulillah. Ini karena gunung tidak meletus, segala macamnya penghuninya adem. Udahlah kita bawa sesajen. Begitu gunung meletus, kalian sudah lama nggak bawa sesajen. Ya udah kita ke gunung. Susah senang larinya ke gunung. Orang jahiliyah kalau senang mereka bagi-bagi. Di samping dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Tapi kalau susah, nggak ada cerita, dia tinggalkan semua berhalanya, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, dalam Al-Qur'an disebutkan, pakai lagi. Dalam Al-Qur'an disebutkan, itu orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin, idza rakibu fil fulki, apabila mereka menaiki perahu. Ya, ketika naik perahu terombang-ambing, ombak besar, badai, apa yang mereka lakukan? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan doanya, permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu Hubal, enggak ada itu Lata, Uzza, Manat, Isaf, Naila dan berhala-berhala lainnya. Mereka da'allaha mukhlisin. Tahu kan artinya mukhlisin? Mengikhlaskan, memurnikan doanya tersebut hanya kepada Allah. Kata Allah, "Falamma najahu minal barri",
orang-orang Quraisy, orang-orang itu orang-orang musyrikin. Falamma najahu minal barri. Akan tetapi tatkala kami sudah selamatkan mereka ya dari lautan, idahum yusyrikun, kambuh kumat lagi, musyrik lagi mereka, menduakan Allah lagi, kembali lagi dia berdoa kepada Lata, kepada Uzza, Manat, Hubal, gitu karena udah seneng. Tapi kalau susah, berdoanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Kita wa na'udzubillahi min dzalik. Kadang-kadang sudah susah, genting, senang semuanya mintanya kepada gunung, mintanya kepada penghuni lautan, mintanya kepada mohon maaf penghuni kuburan dan lain sebagainya. Wa na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullah taala assalamu al afiyah. Ini istighatsah. Jadi istighatsah itu meminta pertolongan ya di saat-saat yang genting, di saat-saat darurat. Baik. Ibnu Taimiyah berkata bahwa makna istighatsah adalah talabul ghauts. Ya, meminta pertolongan. Ya, yang dimaksud adalah meminta ya dihilangkan apa? Dihilangkan kesulitan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah beristighatsah, ya. Ketika kapan itu Nabi Muhammad SAW beristighatsah? Pada saat apa? Menjelang perang apa? Menjelang perang Badar. Ya, menjelang perang Badar. Bayangkan, kaum muslimin jumlahnya hanya sekitar 300 orang. Ya, tanpa persenjataan. Karena Nabi Muhammad keluar dari kota Madinah hanya mau menghadang kafilah dagangnya siapa namanya? Abu Sufyan. Ya, jadi bukan untuk berperang. Jadi Rasulullah mengajak sahabat-sahabat tertentu tanpa persenjataan yang memadai. Ya, karena tujuan Rasulullah dan para sahabat hanya mau menghadang kafilah dagang saja. Qadarullah, kafilah dagang ini selamat, meminta pertolongan ke Mekah, maka datanglah pasukan Quraisy dengan persenjataan dan logistik yang sangat lengkap. Ya, jumlahnya 3 kali lipat. 300 melawan 1000. Ya, 300 tanpa persenjataan, tanpa logistik melawan 1000 dengan persenjataan, dengan logistik yang lengkap. Bayangkan. Nah, disitulah Rasulullah beristighatsah. Di saat Rasulullah sudah melihat pasukan sudah di seberang sana, disitulah Rasulullah SAW beristighatsah, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Id tastaghitsuna rabbakum. Ya, ingatlah kalian ketika beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum. Lalu Allah pun ya memperkenankan atau mengabulkan permohonan istighatsah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi pada saat kita menghadapi kondisi-kondisi yang genting, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, minta ud'uni, berdoa aku astajib lakum. Aku akan ijabah doa kalian. Dalam kondisi yang tidak genting, dalam kondisi yang genting, maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam kondisi-kondisi yang sangat genting. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini karena mungkin ada di antara antum yang mau bertanya, atau mungkin ada yang mau didiskusikan, atau mungkin ada yang mau ditambahkan, atau bahkan mungkin ada yang mau dikoreksi. Silakan. Barakallahu fikum. Nah, silakan Bapak. Mengenai apa? Oh ya, bagus pertanyaannya, Masya Allah. Karena begini ya, istighatsah itu kan macam-macam. Ada istighatsah yang disyariatkan, ada istighatsah yang sifatnya mohon maaf terjatuh kepada kesyirikan, ada istighatsah yang tidak terjatuh kepada kesyirikan tapi terjatuh kepada kebidahan. Benar nggak? Ya, jadi itu macam-macamnya. Nah, yang namanya istighatsah ini adalah kita bercontoh seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena wa khairul huda Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Saya tanya sama antum, ketika Rasulullah beristighatsah, apakah Rasulullah SAW mengumpulkan sahabat? Ya, saya lepas dulu ya, biar bebas saya ngomongnya. Apakah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat? Sore harinya misalnya, wahai para sahabat, besok kita akan menghadapi kekuatan yang sangat luar biasa besarnya. Secara akal sehat, secara logika, kita nggak mungkin bisa mengalahkan kekuatan ini. Ya, nanti malam kita berkumpul di lapangan, kemudian kita beristighatsah kubra, misalnya gitu. Ya, kita baca, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca tahlil dan segala macamnya.
kita berdoa rame-rame kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya sama antum, itu yang dilakukan oleh Rasulullah? Enggak. Bahkan sahabat yang menceritakan ini diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu majma'in tidak ikut. Ya berdoa bersama Rasulullah. Rasulullah sendiri berdoa. Bahkan di malam itu dikatakan, kalau antum baca sejarah, di malam terjadinya perang Badar, itu sahabat pada tidur. Ya, mereka semua pada tidur. Rasulullah bermunajat sendiri, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beristighatsah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Rasulullah SAW beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala di tendanya, ya itu selendangnya jatuh. Saking tingginya beliau, saking bersungguh-sungguhnya beliau berdoa kepada Allah, tingginya beliau mengangkat tangan sehingga jatuhlah selendangnya. Diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, hasbuk ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengijabah, pasti akan menurunkan bantuan buat engkau. Ya, apakah Abu Bakar pada saat itu juga ikut beristighatsah bersama Rasulullah? Enggak, ya. Jadi kalau mau beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya udah silakan langsung beristighatsah. Enggak usah pakai ngumpul-ngumpulin orang kayak seremonial gitu, apalagi sampai bikin panggung gitu kan, seperti itu kan. Ngumpulin orang di lapangan besar atau di sebuah tugu atau di manalah itu gitu. Saya enggak ngerti gitu kan. Enggak usah seperti itu, tapi langsung aja. Ya, dan nggak perlu pakai perantara, langsung apa yang kita lakukan, yang pertama kita puji Allah Subhanahu wa taala. Habis-habisan puji Allah Subhanahu wa taala. Antum biasa dengarkan kalau di akhir-akhir Ramadan tuh. Ya, kalau sudah keluar maskotnya Syekh As-Sudais hafizahullah, itu memuji-muji Allah aja itu bisa 20 menit sendiri. Benar enggak? Alhamdulillah, nangis-nangis gitu. Sebelum berdoa itu sudah nangis-nangis duluan, didahului dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tawassul yang disyariatkan adalah kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Ya, minta rezeki, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya Razzaq, ya Rahim, ya Rahman. Nah, itu kan mempergunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah kan, seperti itu. Ya, dahului dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, habis-habisan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah setelah itu meminta beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan ijabah. Itu yang dituntunkan, disyariatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya kita dalam kondisi genting misalnya, maka didahului misalnya dengan sholat 2 rakaat. Ya, karena seperti itulah tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadapi sesuatu permasalahan, maka beliau sholat. Ya, lalu kemudian beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu kita rencanakan dulu ya, hari pertama kita bikin panggung misalnya, atau misalnya kita bikin ini dan segala macamnya, lalu kemudian di hari hanya kita berkumpul semua, kita beristighatsah rame-rame kepada, nggak perlu seperti itu karena memang tidak ada tuntunannya. Ya, andai itu dicontohkan, maka Rasulullah SAW pasti mengumpulkan 300 sahabat itu, lalu kemudian rame-rame misalnya di tengah lapangan atau di mana lah itu yang bisa ngumpul bareng, lalu kemudian beristighatsah kepada Allah. Akan tetapi ternyata Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Anfal, dan ingatlah tastaghitsuna rabbakum, ingatlah kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Dan ternyata Nabi Muhammad mencontohkan beliau hanya seorang diri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak secara rame-rame. Itu Allah taala alam shawab. Ada lagi? Nah, fadhal. Melihat acara-acara jadi suatu daerah itu kan diadakan sebulan atau karnaval dan lain-lain gitu, kayak atau gimana. Kita melihat itu apakah termasuk sia-sia, dilarang atau gimana? Taib. Jadi begini, kita kembali bahwa Islam itu datang bukan serta-merta untuk menghancurkan seluruh budaya, enggak. Ya, bahkan uruf atau budaya-budaya yang baik dalam Islam itu malah disempurnakan oleh Islam, bahkan malah disupport. Ya, didorong oleh Islam untuk kita terus laksanakan. Ya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanyalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa? Sebelum Rasulullah diutus, itu sudah ada nilai-nilai akhlak mulia di tengah-tengah orang-orang jahiliyah. Contohnya misalnya apa?
memberikan bantuan, dermawan, keberanian. Ya, itu kan semua budaya, uruf kan, sifat-sifat mereka kan seperti itu kan. Apakah karena mentang-mentang itu jahiliyah, enggak hapus ini semua? Karena ini dari jahiliyah hapus semua, enggak. Ya, tapi Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia yang selama ini sudah ada. Jadi disempurnakan gitu kan, seperti itu. Ya. Nah, bahkan ada kaidah mengatakan al-adatu muhakkamah. Ya, adat, uruf, budaya kalau kita katakan seperti itu bisa diambil sebagai acuan hukum. Ya, bisa diambil sebagai landasan hukum. Kapan itu? Selama itu tidak bertentangan dengan apa? Dengan syariat Islam. Tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak menabrak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka adat-adat yang seperti ini maka kita harus Kita harus lestarikan gitu kan, seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya ada adat istiadat, ada budaya yang mana adat istiadat tersebut, budaya tersebut bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada urusan. Apapun itu namanya, kita tidak boleh melestarikannya, kita tidak boleh ikut-ikutan, dan kita harus meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, di antara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat ibadur rahman itu adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dalam Al-Qur'an di akhir surah Al-Furqan. Ya, Allah Subhanahu wa taala pertama sebutkan wa ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba ar-rahman itu di antara karakternya adalah wa idza marru bil lagwi, apabila mereka melalui bil lagwi perbuatan yang sia-sia, ya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka melaluinya dengan perkataan yang mulia. Jadi mereka nggak ikut-ikutan gitu loh. Ya, dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Kata para ulama bahwa di antara yang dimaksudkan ayat Allah Subhanahu wa taala di sini adalah perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Ya, jadi ditinggalkan itu, nggak ikut-ikutan di situ, nggak ikut menyaksikan, nggak ikut berpartisipasi, ya, nggak ikut nonton, nggak ikut terlibat dan segala macamnya. Intinya ditinggalkan perbuatan tersebut. Kalau lihat, ya, kalau misalnya tidak bertentangan dengan syariat kita, silahkan. Karena pada asalnya al-aslu fil asya, kaidah mengatakan al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal segala sesuatu itu yang berkenaan dengan masalah muamalah, masalah duniawi, ya al-ibaha, diperbolehkan. Kecuali kalau misalnya ada dalil yang datang menjelaskan kepada kita bahwa perbuatan tersebut tidak diperbolehkan, barulah kita tinggalkan. Ya, jadi kalau antum lihat ini tidak bertentangan dengan syariat kita, tidak ada pelanggaran di situ, maka silahkan antum saksikan, silahkan antum lihat. Akan tetapi kalau antum lihat di situ ada pelanggaran, maka tidak ada urusan. Walaupun itu atas nama budaya dan apalah segala macamnya, maka kita harus meninggalkan perbuatan tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada lagi? Ada? Udah. Udah cukup ya. Satu lagi, nah, fadal. Waalaikumsalam. Hanya bertawasul. Ya. Taib. Jadi ini nanti harus ada perinciannya ya. Nanti insya Allah kita jelaskan. Ya. Yang jelas dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa ketika mereka ditanya tentang perbuatan mereka tersebut, maka mereka mengatakan bahwa ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak menyembah mereka sebenarnya, ya. Kami kalaupun menyembah mereka itu hanyalah sebagai wasilah untuk mendekatkan kami dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sedekat-dekatnya. Karena kita ini kan banyak dosa. Kita ini kan banyak dosa, banyak maksiat, sementara mereka itu kan orang-orang soleh. Mereka lah katanya yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasannya nanti insyaallah taala, nanti kita jelaskan. Ini bisa terjatuh kepada kesyirikan, ya. Kalaupun misalnya tidak terjatuh kepada kesyirikan, nanti tinggal dilihat aja bagaimana kondisinya, ya. Itu adalah merupakan perkara bid'ah, gitu kan, seperti itu. Ya, bid'ah atau perbuatan baru atau muhdatsat, yang muhdats, perbuatan baru dalam agama kita ini. Wallahu taala alam bisawab. Itu nanti perlu dirinci, ya, nanti kita jelaskan karena waktunya juga tidak cukup. Taib. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang.
Yang salah dan yang kurang itu murni dari anak pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Hadanillahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.